wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Saskia Dewiyanti, NIM F1121201013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran terpadu anak usia dini yang meliputi yang pertama, konsep dasar kurikulum PAUD, 2. Pendekatan dan prinsip pendidikan dan pembelajaran anak usia dini, 3. Hakikat kurikulum dan pembelajaran terpadu, 4. Peran penting kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam pengembangan anak usia dini. Dan yang kelima, kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam kurikulum 2013 PAUD. Yang pertama, ada konsep dasar kurikulum PAUD. Anak merupakan aset negara. Pada pundak mereka memikul tanggung jawab dan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. Jika sejak usia dini anak dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai yang baik, maka kelak anak akan mampu mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi tersebut dan menyumbangkan potensi yang ada pada dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara ini agar mampu bersaing di era globalisasi. Disampaikan oleh Rusman tahun 2016. Istilah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, bukan bernama Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, tetapi mempergunakan nama acuan menu pembelajaran pendidikan anak usia dini, menu pembelajaran generik, yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pengembangan dan pendidikan yang dirancang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Menurut Nasution tahun 2013 halaman buku 2, pengertian menu pembelajaran PAUD atau menu pembelajaran generik adalah program pendidikan anak usia dini atau yang lahir sampai 6 tahun secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Rentang perkembangan sepanjang kehidupan manusia dimulai dan disadari oleh pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini yang berlangsung sejak usia lahir sampai 6 tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2014 atau dari sampai 2015 memenuhi kedua dimensi tersebut, kata Nasution. Menurut Muhammad tahun 2015, kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar, baik di dalam maupun di luar. Lebih lanjut, ia pun memberi batasan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Kurikulum yang dipakai sekarang untuk PAUD adalah berlandasan kurikulum 2013. Kurikulum menurut Suryana tahun 2017 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titisan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan anak didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif atau inductive reasoning ketimbang penalaran deduktif atau deductive reasoning. Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan kesimpulan umum.
Setelah materi kedua ada pendekatan dan prinsip pendidikan dan pembelajaran AUD. Yang pertama ada bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar dan kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains, dan masih banyak hal. Bermain bagi anak juga sebagai pelepasan energi, rekreasi, dan emosi. Dalam keadaan yang nyaman, semua syaraf otak dalam keadaan rileks sehingga memudahkan menyerap berbagai pengetahuan dan membangun pengalaman yang positif. Kegiatan pembelajaran melalui bermain mempersiapkan anak menjadi anak yang senang belajar. Terus yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Pembelajaran PAUD bukan berorientasi pada keinginan lembaga atau guru atau orang tua. Terus yang ketiga ada stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Pendidikan anak usia dini memandang anak sebagai individu utuh. Karenanya, program layanan PAUD dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk memenuhi stimulasi yang menyeluruh dan terpadu, maka penyelenggaraan PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan orang tua. Dengan kata lain, layanan PAUD holistik integratif menjadi keharusan yang dipenuhi dalam layanan PAUD. Selanjutnya yang keempat ada berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda. Namun demikian, pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Pembelajaran PAUD, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Dan untuk itulah pentingnya pendidik memahami tahapan perkembangan anak. Selanjutnya ada lingkungan kondusif. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak. Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan serta demokratis sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan ruang belajar harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga anak dapat berinteraksi dengan mudah dengan pendidik maupun dengan temannya. Lingkungan belajar hendaknya tidak memisahkan anak dari nilai-nilai budayanya, yaitu tidak membedakan nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menggunakan pendekatan tematik. Nah, kegiatan pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Tema sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, ada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang biasa disingkat dengan PAKEM. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran.
Dan yang kedelapan, ia menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakan saat bermain. Karena itu media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan, tetapi juga segala bahan yang ada di sekitar anak, misalnya daun, tanah, batu-batuan, tanaman, dan sebagainya. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar dimaksudkan agar dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Anak yang terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar akan berkembang lebih peka terhadap kesadaran untuk memelihara lingkungan. Yang kesembilan, ada pengembangan keterampilan hidup, kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill pada anak usia dini sejatinya harus diperkenalkan sedari dini. Studi literatur dan hasil penelitian menyatakan bahwa kecakapan hidup ini harus direncanakan agar menjadi optimal dan menjadi bekal kesiapan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupannya di masa yang mendatang. Disampaikan oleh Lee tahun 2017. Mengajarkan life skill ini dapat dilakukan oleh orang tua dari rumah dengan menggunakan benda-benda yang dekat dengan anak dan dengan cara yang menyenangkan pula. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3, pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga dapat menciptakan dan merancang kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah untuk memberikan pendidikan kecakapan hidup kepada anak. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hakikat kurikulum dan pembelajaran terpadu. Pada hakikat kurikulum yang disampaikan oleh Depdiknas tahun 2015 pada halaman buku 35, kemampuan mana yang harus dimiliki anak agar secara sosial maupun pribadi dapat menyesuaikan diri dalam perubahan ini. Kemampuan tersebut yaitu yang pertama, ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain, termasuk kemampuan untuk bekerja sama, serta kesadaran akan adanya perbedaan pendapat, termasuk kemampuan untuk berfungsi secara baik sebagai anggota tim. Yang kedua, ada kemampuan untuk melakukan analisis terhadap situasi, membuat pertimbangan yang masuk akal, dan memecahkan permasalahan yang baru yang dihadapi. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan untuk mengakses berbagai informasi melalui berbagai cara, termasuk kemampuan dalam bahasa lisan maupun tertulis secara mampu menggunakan secara baik alat dan teknologi yang terus berkembang. Yang keempat, ada kemampuan untuk secara terus-menerus belajar pendekatan yang baru, keterampilan-keterampilan baru, dan pengetahuan-pengetahuan baru sesuai dengan kebutuhan perubahan. Disampaikan oleh Nana tahun 2014 pada halaman bukunya nomor 31. Pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang berakal dan bernalar tinggi, dan manusia yang berbudaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka globalisasi dan otonomi daerah, program pendidikan harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik agar menjadi manusia yang tangguh sehingga mampu survive dan mampu menyelesaikan diri dengan perubahan zaman, yaitu disampaikan oleh Suryana tahun 2013. Kompetensi profesional meliputi kemampuan guru dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Ia juga
juga harus menguasai konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Disampaikan juga oleh Nurhaini tahun 2014. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan dalam upaya membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang bagi anak 0 sampai 8 tahun. Usia dini merupakan masa peka untuk menerima rangsangan dan sangat menentukan serta bagi tumbuh kembang anak masa selanjutnya. Bagi anak yang memperoleh pendidikan anak usia dini, diharapkan mereka akan dapat mengembangkan seluruh aspek tugas perkembangannya sehingga siap untuk menghadapi pendidikan secara lebih baik. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan anak, baik individu maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik, disampaikan oleh Johnny Tr. tahun 1996. Pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok pembahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep lain baik secara spontan atau direncanakan, disampaikan oleh Hadis Subroto tahun 2000. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa aspek atau bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak. Materi yang keempat yaitu peran penting kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam pengembangan anak usia dini. Peran penting kurikulum menurut Wina tahun 2014 disampaikan bukunya halaman 8. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai proses kognitif. Sebagai proses kognitif, kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua, sebagai proses aktualisasi diri. Sebagai proses aktualisasi diri anak, kurikulum merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh kembang serta berkembang sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai proses rekonstruksi sosial. Sebagai proses rekonstruksi sosial, kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Yang keempat, sebagai program akademik. Sebagai program akademik, kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar, di mana dari kegiatan belajar yang diprogram kurikulum anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dan dapat membekali kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang dilaluinya. Dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ialah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya, secara khusus antara lain. Yang pertama ada preventif, yaitu agar guru terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan kurikulum. Yang kedua ada korektif, yaitu sebagai rambu-rambu yang menjadi pedoman dalam membetulkan pelaksanaan pendidikan yang menyimpang dari yang telah digariskan dalam kurikulum. Selanjutnya ada konstruktif, yaitu memberikan arah yang benar bagi pelaksanaan dan mengembangkan pelaksanaannya, asalkan arah pengembangannya mengacu pada kurikulum yang berlaku. Selanjutnya ada pentingnya pembelajaran terpadu dalam pengembangan anak usia dini. Dunia anak adalah dunia nyata atau konkret. Proses pemahaman anak terhadap satu konsep dalam suatu peristiwa atau objek lebih terorganisir, pembelajaran akan lebih bermakna, memberi peluang anak untuk mengembangkan kemampuan diri, memperkuat kemampuan yang diperoleh, dan efisiensi waktu.
Materi yang terakhir yaitu kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam kurikulum 2013 PAUD, model pembelajaran terpadu atau tematik. Pengertian pembelajaran tematik terpadu kurikulum PAUD 2013 adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini. Anak usia dini merupakan individu yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada saat ini, ia sedang mengalami perkembangan otak yang sangat pesat dan dikatakan dengan masa emas atau golden age sampai 80%. Masa ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, pemberian rangsangan pendidikan pada usia dini yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Pendidik PAUD sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab dalam pembelajaran diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang melibatkan seluruh aspek perkembangan sehingga tercapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini, pendidikan anak usia dini adalah pendekatan tematik terpadu. Dalam model pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema, subtema, atau sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek perkembangan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung yang terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung adalah proses pembelajaran melalui interaksi langsung antara anak dengan pendidik yang dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang biasa disebut dengan RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam kompetensi inti 3 atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau keterampilan. Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang tidak dirancang secara khusus namun terjadi dalam proses pembelajaran langsung. Melalui proses pembelajaran langsung, untuk mencapai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan akan terjadi dampak ikutan pada pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam kompetensi inti 1 atau sikap spiritual dan kompetensi inti 2 atau yang biasa disebut dengan sikap sosial. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dalam tahapan kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang pembelajaran terpadu AUD. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.